Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, para penikmat film dimanapun kalian berada, gimana nih kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Berjumpa lagi bersama kami, channel Mondes Movie, channel yang khusus membahas alur film. Dalam film yang akan kita bahas kali ini, menceritakan perjuangan seorang ibu untuk mencari keberadaan anaknya yang hilang. Namun dibalik pencariannya itu, ada hal-hal aneh sekaligus fakta yang mengerikan yang dia temukan. Film itu sendiri berjudul The Orphanage yang dibintangi oleh si teteh-teteh ini. Yang entah kenapa, film yang dia bintangi selalu menarik buat saya. Oke lah, tanpa banyak berkata-kata lagi, langsung saja kita ke pembahasannya. Dan tetap di channel Mondes Movie. Film dibuka dengan menampilkan keadaan di sebuah panti asuhan. Keadaan di sana sangat terlihat bahagia dengan beberapa bocil yang bermain bersama teman-temannya. Film sendiri akan menceritakan pemeran utama kita yang bernama Laura yang merupakan penghuni di panti itu. Meskipun keadaan di sana sangat sederhana, namun Laura begitu menikmati setiap menit waktu yang selalu dihabiskan dengan bermain bersama teman-temannya. Dan saat itu pula, pengasuh di panti itu mendapatkan kabar bahwa Laura akan diadopsi. Hal tersebut menandakan bahwa kebersamaan mereka kali ini bisa dikatakan adalah kebersamaan untuk yang terakhir kalinya. Ella está ahora jugando. Aún no sabe nada. Hasta esta tarde. Bertahun-tahun kemudian Laura sudah tumbuh menjadi seorang ibu dan memutuskan untuk kembali pindah ke tempat masa kecilnya, yaitu panti asuhan yang dia tinggali dulu. Dia mempunyai seorang anak yang bernama Simon dan suami yang sangat dia cintai yang bernama Carlos. Khusus untuk sang anak sendiri ada hal yang unik dari dirinya, yaitu kecenderungan selalu berimajinasi dengan apa yang dia pikirkan. Saking melekatnya kecenderungan itu, Simon selalu berkhayal bahwa dia mempunyai seorang teman imajinasi yang hanya dia saja yang bisa melihatnya. Laura dan Carlos pun tidak begitu khawatir dengan apa yang Simon alami saat ini. Toh menurutnya seiring berjalannya waktu dia akan tumbuh dewasa dan akan melupakan semua itu. Hari pertama pindah ke tempat itu, Laura bermaksud mengajak jalan-jalan Simon ke sebuah pantai yang dulu sering dia kunjungi. Di tempat itu, imajinasi Simon kembali muncul dengan dirinya yang mengklaim bahwa saat itu ada 6 orang anak yang ingin menjadi teman barunya. Meskipun Laura tidak peduli, namun di dalam hatinya ada kekhawatiran tersendiri dari wanita itu tentang kondisi yang dialami anaknya saat ini. Dan tanpa Laura sadari, kondisi ini memang akan menjadi sumber masalah untuk Simon dan Laura suatu hari nanti. Pero si Watson y Pepe no iban a bajar a la playa. Estamos jugando. Son ellos, es otro niño. Suatu hari Laura kedatangan seorang tamu yang bernama Benigna datang dan berkunjung ke rumahnya. Kedatangan wanita itu sendiri tanpa sepengetahuan Laura dan tidak pernah membuat jadwal untuk pertemuan mereka. Dengan keadaan itu, Laura jelas merasa risih sekaligus kaget atas kedatangannya. Terlebih saat itu Benigna membawa data Simon yang entah dari mana dia mendapatkan itu semua. Dari data itu, terungkap sebuah fakta bahwa ternyata Simon bukanlah anak kandung dari Laura. Ternyata selama ini Simon merupakan anak angkat Laura yang dia adopsi ketika anak itu masih kecil. Di sana, Benigna menawarkan terapi pengobatan untuk kecenderungan yang dialami oleh Simon. Yang lagi-lagi, hal itu menjadi sebuah misteri dari mana dia tahu itu semua. Hay nuevos tratamientos. Es un programa experimental. Y estamos muy al día sobre los avances en el tratamiento de la día que se marchará. Simón no sabe que es adoptado. Y mucho menos nada sobre su enfermedad. Laura yang merasa tidak nyaman meminta wanita itu untuk segera pergi karena dia tidak membutuhkan itu semua. Dan setelah Benigna pergi, Laura menyembunyikan data milik Simon karena dia sangat takut jika anak itu mengetahui hal yang sebenarnya. Sementara, kecenderungan yang Simon alami mulai mengkhawatirkan dengan anak itu yang menunjukkan teman barunya dengan gambar yang dia buat. Yang seolah-olah hal itu menunjukkan bahwa mereka nyata dan ada di sekitar rumah itu. Suatu malam Laura mendengarkan hal aneh yang terjadi di sekitar rumahnya. Suara itu semakin terdengar begitu keras di luar rumah dan seperti ada seseorang yang sedang berada di sekitar rumah itu. Suara tersebut mengarah ke sebuah gudang belakang rumah dan ternyata memang ada sesuatu di tempat itu. Pintu gudang tersebut terbuka yang menandakan bahwa ada seseorang yang masuk ke sana.
Laura mencoba memberanikan diri untuk masuk ke tempat itu dan mencari tahu apa yang telah terjadi. Setelah ditelusuri, ternyata dia adalah Benigna, yaitu orang yang tadi berkunjung ke rumahnya. Wanita tua itu seperti sedang mencari sesuatu di tempat itu. Namun sayang, Laura lebih memilih membangunkan Simon daripada mengejar wanita itu. Yang mungkin, jika dia menangkapnya, dia akan mengetahui apa yang sebenarnya telah terjadi. Untuk menjaga agar Simon tidak terlalu dalam berimajinasi, Laura memutuskan untuk mengikuti semua permainannya. Kali ini, Laura ingin mengenal semua sosok teman imajinasi Simon satu persatu. Setelah Laura mengenalnya, Simon mengatakan dia akan bermain mencari harta karun yang telah dipersiapkan oleh semua teman imajinasinya. Laura yang tertarik kemudian memutuskan untuk ikut permainan yang akan Simon mainkan dengan teman-temannya. Awalnya permainan itu berjalan normal dengan Simon yang mulai mencari petunjuk yang mengarahkannya menuju suatu tempat. Namun lama-kelamaan, permainan itu mulai menunjukkan hal aneh dengan Simon yang menemukan sebuah petunjuk menuju suatu tempat. Dan tempat itu adalah sebuah laci yang Laura sembunyikan data milik Simon. Laura yang kaget kemudian menyuruh Simon untuk menaruh kembali file itu. Di sana, Simon sempat ngamuk kepada ibunya bahwa dia tidak suka dibohongi dengan cara seperti ini. Sang ibu yang kaget kemudian bertanya kebohongan apa yang dimaksud. Betapa terkejutnya Laura ketika Simon mengetahui bahwa dia adalah anak angkat. Yang lebih mengejutkan lagi, Simon tahu informasi itu semua dari salah satu teman imajinasinya yang bernama Thomas. Tú eres la mentirosa, tú eres la que dice que eres madre. Y no eres madre. ¿De dónde has sacado eso? Tomás me ha dicho la verdad, que yo soy como ellos, que yo... Untuk menenangkan hati Simon, Laura dan Carlos mengadakan sebuah pesta dengan mengundang beberapa orang anak. Konsep pesta topeng dipilih oleh Laura untuk membuat sang anak senang. Namun demikian, Simon tampaknya tidak terlalu antusias dengan pesta itu dan masih saja ingin bermain dengan teman imajinasinya yang bernama Thomas. Laura sempat marah kepada Simon hingga kembali terjadi pertengkaran kecil antara mereka. Simon masih terus saja ingin bermain ke rumah kecil Thomas dan bermaksud akan menunjukkan tempat itu kepada ibunya. Namun Laura yang terlanjur marah mengatakan bahwa pesta ini lebih penting daripada itu semua. Hingga akhirnya dalam pertengkaran itu Laura secara refleks menapar wajah Simon yang menurutnya sudah keterlaluan. Ana, ¡Baja! he dicho que vengas a ver la casita de Tomás. Baja inmediatamente, te he dicho. No me da la gana. Setelah itu hal aneh kembali terjadi manakala di sana hadir sosok teman imajinasi Simon yang bernama Thomas. Penampakan anak itu sama persis dengan apa yang ada di gambar milik Simon. Namun yang tak masuk akal, sosok tersebut bukankah hanya sebuah imajinasi Simon, tapi kenapa dia bisa hadir di tempat itu? Laura kemudian mencari Simon karena anak itu tidak ditemukan dimanapun. Alih-alih dia menemukan Simon, Laura harus berpapasan dengan Thomas di suatu tempat. Sosok itu sepertinya sengaja mengincar Laura yang entah untuk tujuan apa. Namun yang pasti, anak itu mencoba mengunci Laura di kamar mandi dan membawa kunci tempat itu bersama dirinya. Setelah keluar dari tempat itu, Laura kembali mencari Simon yang tidak ditemukan di tempat manapun. Setiap pelosok rumah itu Laura datangi namun Simon tak kunjung ditemukan. Hal itu semakin menambah panik Laura yang tidak bisa menemukan Simon dimanapun. Kemudian Laura mencoba mendatangi sebuah gua yang pernah Simon dan dirinya kunjungi. Akan tetapi saat itu air laut sedang pasang hingga pencarian pun harus terhenti beberapa jam. Upaya pencarian terus dilakukan pihak kepolisian di berbagai tempat di daerah itu. Namun pencarian itu belum menemukan titik terang tentang keberadaan Simon. Sementara itu di tempat lain Carlos mendatangkan seorang psikolog dan menurutnya kasus ini kemungkinan besar adalah kasus penculikan. Orang itu kemudian bertanya tentang siapa saja yang pernah datang ke tempat itu. Semua yang dikatakan psikolog itu mulai masuk akal ketika Laura mencurigai Benigna, yaitu wanita tua yang mendatangi dirinya. Terlebih saat itu dia menangkap basah wanita itu di dalam gudang rumah miliknya. Un posible rapto por parte de algún pariente biológico. Benigna Escobedo, de Asuntos Sociales. Se presentó en casa. 1 bulan sudah keberadaan Simon masih belum bisa ditemukan. Berbagai upaya telah dilakukan oleh Laura dan Carlos untuk mencari keberadaan anaknya. Rasa putus asa dan lelah jelas terpancar dari wajah kedua orang itu. Namun demikian, mereka masih tetap berharap bahwa Simon akan ditemukan suatu saat nanti. Ketika berada di sebuah jalan, Laura dan Carlos melihat keberadaan Benigna yang sedang membawa dorongan bayi.
Seketika itu pula, Laura langsung turun dari mobil dan segera menghampiri wanita itu. Namun yang terjadi... Dengan meninggalnya Benigna, maka informasi tentang keberadaan Simon semakin sulit didapatkan oleh Laura. Namun di balik itu, ada sebuah fakta, ternyata Benigna adalah salah satu pengasuh di panti asuhan tempat tinggal Laura dulu. Yang lebih mengherankan dan membuat syok, ternyata Benigna adalah ibu kandung dari Thomas, yang merupakan teman imajinasi dari Simon selama ini. Selain fakta itu, fakta lainnya juga tak kalah mengejutkan, yaitu Thomas yang meninggal saat usianya masih seumuran Simon, dan TKP meninggalnya sang anak bertempat di dalam gua dekat mercusuar. Tempat tersebut adalah tempat di mana Simon mengklaim bahwa dirinya bertemu untuk pertama kalinya dengan Thomas. Kematian Thomas sendiri disebabkan dia tenggelam saat air laut sedang pasang. Sementara anak-anak panti asuhan tidak bisa disalahkan karena mereka hanya ikut menemani bermain saja. Dengan fakta itu, bisa disimpulkan bahwa selama ini imajinasi Simon bukanlah karangan belaka. Akan tetapi, ini adalah sebuah kenyataan dan ada fakta yang memilukan yang terjadi di balik itu semua. ¿Benigna? La mujer que estuvo en su casa tenía un hijo, Tomás. Encontraron su cadáver cuando bajó la marea. Semakin rumitnya kasus ini, Laura kemudian mencoba cara lain untuk mencari anaknya. Wanita itu akan mencoba melihat kejadian ini dari segi metafisik. Dia kemudian mengundang seorang paranormal untuk melihat apa yang sebenarnya terjadi melalui mata batin. Ritual pun segera dilakukan dengan membiarkan paranormal itu untuk duduk di area ruang tamu. Sementara itu, di tempat lain Laura dan yang lainnya mengawasi wanita itu di ruangan yang berbeda. Saat ritual itu sedang berlangsung, suara-suara aneh terdengar jelas dari sebuah mikrofon. Estoy segura que son niños. Pero hay alguien. Kemudian sang paranormal menjabarkan apa yang dilihatnya dalam ruangan itu. Menurut pengamatannya, dia melihat ada beberapa anak yang tampak sedang kesakitan. Jeritan dan teriakan anak-anak itu terdengar jelas di ruangan tersebut. Abre la puerta. No tengas miedo. Melihat keadaan itu, Laura kemudian bertanya apakah dia melihat Simon di tempat itu. Paranormal itu tidak merespon apa yang ditanyakan oleh Laura karena keadaan di sana benar-benar sudah di luar kendali. Hingga akhirnya, paranormal dan timnya memutuskan untuk mengakhiri ritual di tempat itu. Ketika ritual itu selesai, sempat terjadi perdebatan kecil antara Carlos dan Laura di sana. Carlos yang merasa tidak percaya dengan semua ini menyuruh mereka untuk pulang karena menganggap bahwa semua yang dilakukan itu tidak lebih dari sebuah sandiwara. Terlebih, sang psikolog menganggap bahwa mereka melakukan itu semua demi uang. Namun demikian, Laura membantah hal itu dan menganggap bahwa apa yang dilakukan oleh mereka justru lebih membantu daripada apa yang dilakukan oleh pihak kepolisian. Sampai detik ini polisi belum sedikit pun menemukan titik terang tentang kasus Simon. Sementara apa yang dilakukan oleh mereka lebih memberikan informasi untuk Laura. Ni uno. En todo este tiempo la policía no me ha dado ni un solo indicio de dónde puede estar mi hijo, vivo o muerto. En este pueblo de mala muerte, ¿cuántos casos como el de mi hijo ha llevado usted? Sempat mengikuti saran dari sang paranormal untuk mengikuti insting dan intuisinya sebagai seorang ibu, Laura kemudian mencoba cara yang sering dilakukan oleh dirinya dan Simon, yaitu permainan mencari harta karun. Petunjuk demi petunjuk didapatkan Laura dan mengarahkan wanita itu menuju sebuah gudang di belakang rumahnya. Di tempat itu Laura menemukan sebuah liontin milik Benigna karena memang dia sempat memergoki wanita itu di sana. Selain itu, Laura kemudian membuka sebuah tungku yang sudah tidak digunakan lagi. Di sana Laura menemukan beberapa buah karung berisikan abu bekas pembakaran. Dan setelah itu, alangkah dibuat terkejutnya Laura ketika menemukan kerangka manusia di dalam karung itu. Bukan cuma satu, tapi Laura menemukan 5 kerangka manusia di sana. Setelah melakukan investigasi, terungkap fakta bahwa kerangka itu adalah kerangka teman-teman Laura saat masih berada di panti dulu. Kemungkinan besar mereka dieksekusi oleh Benigna yang menganggap bahwa kematian Thomas adalah salah mereka. Semuanya mulai masuk akal ketika wanita itu kepergok berada di dalam gudang oleh Laura. Dan inilah tujuan Benigna berada di tempat itu.
Namun masalahnya semua yang Laura dapatkan tidak sedikit pun menunjukkan di mana Simon berada, sehingga semua yang dilakukannya dirasa tidak berarti apa-apa. Tak mau menyerah begitu saja, Laura terus berusaha mencari petunjuk keberadaan Simon dengan berbagai cara. Kali ini dia menciptakan suasana yang sama persis dengan keadaan saat dia masih tinggal di panti dulu. Mulai dari dekorasi ruangan, tata pakaian, dan suasana rumah semuanya dibuat sama persis keadaan beberapa tahun silam. Namun demikian, hal itu belum juga memberikan petunjuk atau clue tentang keberadaan Simon, sehingga hal itu semakin membuat Laura depresi. Laura kemudian teringat akan sebuah permainan yang sering dia lakukan bersama dirinya dan teman-temannya dulu. Dan barulah saat permainan itu kembali Laura mainkan, secara tidak terduga dia mendapatkan petunjuk dari teman-temannya dulu yang datang secara mistis dan kasat mata. Seperti mendapatkan bisikan gaib, Laura kemudian mengikuti dan coba berinteraksi dengan salah seorang anak yang dia temui. Anak itu kemudian menunjuk ke suatu tempat. No voy a hacer daño. De verdad, yo solamente quiero encontrar... Laura segera menyelidiki tempat itu dan mendapatkan sebuah kenyataan bahwa di sana terdapat sebuah pintu yang mengarah ke sebuah basement. Segera Laura masuk ke dalam basement itu untuk mencari tahu apa yang ada di dalam sana. Setelah berada di dalam, Laura pada akhirnya bisa menemukan keberadaan Simon yang ternyata masih dalam keadaan sehat. Mamá, ¿por qué lloras? Lalu bagaimana hal itu bisa terjadi pada Simon? Bukankah dia sudah menghilang dalam beberapa bulan? Lalu bagaimana dia bisa bertahan di tempat itu? Tenang dulu guys, semuanya akan terjawab setelah ini. Setelah itu Laura terus menghibur Simon bahwa semua ini sudah berakhir. Anak itu akan aman di pelukan Laura. Mereka hanya perlu berjalan keluar dan pergi dari tempat itu. Akan tetapi... ternyata semua itu tidak lebih dari sebuah ilusi. Laura mengalami delusi yang parah karena keinginannya yang kuat untuk bertemu dengan Simon. Karena kenyataannya, apa yang Laura pegang saat ini tidak lebih dari selimut biasa tanpa ada apa-apa di dalamnya. Dan inilah plot twist akhir dari film ini. Laura kemudian menoleh ke belakang karena ada sesuatu di bawah tangga. Dengan perlahan, dia terus menghampiri benda itu yang terlihat seperti tubuh anak kecil. Sambil menghampiri tubuh itu, Laura teringat apa yang sudah dia lakukan sebelumnya. Setelah topeng itu dibuka, Laura dibuat shock bukan main. Karena kenyataannya, tubuh tersebut bisa dipastikan bahwa itu adalah tubuh Simon yang sudah mengering. Mari kita flashback dulu. Kemungkinan besar anak yang mengunci Laura pada acara ulang tahun adalah Simon. Setelah itu, Simon pergi ke dalam basement karena dia merasa kecewa kepada ibunya. Saat berada di dalam, secara tidak sengaja Laura menutup pintu basement hingga membuat Simon terjebak di tempat itu. Dan saat Simon berusaha untuk keluar dari sana, tanpa disangka anak itu terpleset sampai terjatuh dan dipastikan tewas di tempat itu. Di akhir cerita kita akan melihat Laura yang ternyata memutuskan untuk bunuh diri dengan meminum beberapa buah obat atau mungkin racun. Film sendiri tidak menjelaskannya. Namun yang pasti saat itu Laura dinyatakan tewas dan dikuburkan bersama Simon dan 5 anak lainnya di tempat itu. Dan film pun resmi berakhir sampai di sini. Jadi sekian dulu guys, itulah alur cerita film The Orphanage. Dan akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap di channel Mondesu Movie.